Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan kita masih juga di seri tentang tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, dengan episode ketiga dengan judul "Di manakah lokasi tepatnya kejadian itu?" Oke teman-teman, itu judul episode ketiga ya. Kami sarankan teman-teman untuk mengikuti episode pertama dan episode kedua dulu, baru masuk ketiga ya, supaya teman-teman mengerti alur ceritanya, supaya nanti jangan terjadi salah paham. Oke teman-teman, selama ini kan banyak terjadi kesalahpahaman karena banyak membaca tapi tidak pernah ke lokasi. Jadi tidak mengetahui dengan detail, hanya baca-baca di mana-mana terus menjustis dari jauh. Anda nggak pernah ke Aceh, Anda menilai. Terus ada yang mengatakan bahwa Tumihang itu kerajaan yang kecil, mana mungkin Gajah Mada turun. Itu artinya Anda juga nggak pernah datang ke lokasi, nggak mempelajari sejarah Sumatera, terutama di kawasan tempat tewasnya Gajah Mada sekarang. Lalu kami dapat juga cerita bahwa Gajah Mada itu pemimpin nggak mungkin turun ke lapangan. Dia hanya memerintah dari atas. Paling di tempat-tempat tertentu aja dia turun. Siapa bilang? Gajah Mada adalah tipikal pemimpin yang mau turun gunung, ngecek ke lapangan. Dia jenderal besar. Mana ada di dunia ini jenderal besar nggak pernah turun ke lapangan berperang? Dia adalah pemimpin. Zaman sekarang aja, pemimpin yang tidak mau turun ke lapangan akan dibenci rakyat. Siapa bilang? Gajah Mada adalah tipikal pemimpin yang turun ke lapangan. Dia akan ngecek langsung, dia akan mengirim utusan-utusan khusus untuk memantau daerah itu. Wah, siapa bilang? Ya oke teman-teman, gak ada pemimpin besar di dunia ini sejak bumi ini dijadikan yang tidak pernah turun gunung. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin, jenderal yang hebat adalah jenderal yang mau turun ke lapangan. Mana mungkin dia bisa memerintah dari jarak jauh. Zaman dulu gak ada handphone bos. Oke, nggak ada WA. Oke, nggak ada. Jadi dia harus turun ke lapangan. Zaman sekarang aja punya ada handphone, ada kecanggihan teknologi. Kita nggak bisa pemimpin sekarang hanya terima laporan. Terus, oke, itu ABS, asal Bapak senang. Tidak ada. Oke teman-teman, Gajah Mada, Majapahit tidak besar kalau Gajah Mada tidak mau turun-turun ke lapangan. Dia penjelajah teman-teman. Dari perang-perang yang terjadi pun dia juga ikut berperang. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Coba Anda baca kisah-kisah di kitab-kitab negara Kertagama. Gajah Mada itu pemimpin yang turun ke lapangan. Dia mengecek, dia survei. Begitu tipikal pemimpin. Dia pintar menyamar. Itu makanya dia memimpin tim intelijen Bayangkara. Kan itu tim khusus itu yang dibangun kerajaan Majapahit waktu Gajah Mada. Yang namanya tipikal pemimpin bermental intel, ya dia pasti turun ke lapangan. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan Gajah Mada bukan tipikal pemimpin turun ke lapangan, dia tinggal itu, Anda berarti nggak ngerti sejarah Anda sendiri. Dia adalah pendiri dari pasukan Bayangkara, pasukan khusus kerajaan Majapahit yang itu tipikalnya intel. Oke, penelitian, penjelajah, oke, memata-matai. Mana ada orang memata-matai dari jauh. Oke, kita luruskan itu juga, oke teman-teman, supaya Anda mengerti nih. Lalu ada yang bilang bahwa Tumihang adalah kerajaan yang kecil. Mana mungkin Gajah Mada turun ke lapangan hanya mau menumpas kerajaan yang kecil. Itulah Anda tak pernah baca sejarah. Itu Anda nggak pernah baca sejarah di ujung Pulau Sumatera. Dan Anda tidak pernah memang ke lokasi. Jelas itu. Anda tahu, kita akan jelaskan teman-teman di sini dengan judul "Di manakah letak tepatnya kejadian tewasnya Mahapati Gajah Mada". Kejadian itu memang di Tumihang. Tumihang itu kira-kira kejadian penyerangan itu waktu dipimpin Raja Muda Sedia di tahun 1330 sampai 1366. Disitulah letak kejadiannya ya. Itu catatan sejarah yang bisa kita terima dari Aceh. Nah teman-teman, kalau tanggal pastinya janganlah ditanya dulu ya kan. Zaman dulu kan belum ada kalender-kalender seperti itu. Itu yang bisa digambarkan semasa itu juga Gajah Mada memimpin. Nah, kita mau jelaskan bahwa siapa bilang Tumihang itu kerajaan kecil. Tapi perlu kami luruskan ya, waktu Mahapati kerajaan Gajah Mada datang ke sana, ke kawasan itu, ingat ya, ke kawasan itu, kami baru tegaskan belum ada yang namanya Aceh.
Oke ya teman-teman, di tahun 1330 sampai 1366 tidak ada yang namanya Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam itu berdiri di tahun 1500. Jadi kejadian itu 200 tahun kemudian baru berdiri Kesultanan Aceh Darussalam, dan situ baru kita berbicara Aceh. Di zaman ini, di zaman Gajah Mada datang ke pasukan Majapahit ke Tumihang, itu di zamannya masih berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Oke ya, tolong diingat itu ya teman-teman, dipisahkan itu ya. Waktu Gajah Mada datang dan pasukan Majapahit datang ke kawasan itu, Tumihang itu bersebelahan dengan Kesultanan Samudra Pasai. Jadi di zaman itu belum ada cerita Aceh. Sekali lagi kami tegaskan, di situ belum ada cerita yang namanya Aceh. Jadi Tumihang itu di mana? Tumihang adalah sebuah kerajaan. Antara dia punya perbatasan, oke teman-teman. Jadi Tumihang itu sekarang itu memang di sekitaran Kabupaten Aceh Tamiang. Tapi dulu waktu kejadian 1300-1066 itu kira-kira 750 tahun yang lalu, itu berdiri sendiri. Nah, dia tidak lemah, namanya kerajaan, dia bernaung bekerja sama dengan kerajaan yang lebih besar, yaitu kerajaan Haru. Oke, teman-teman, negeri Haru, kerajaan Haru. Kerajaan Haru itu di pesisir Sumatera. Jadi kerajaan Haru itu kerajaan kuat ya, teman-teman ya. Kerajaan Haru itu besarnya sama dengan kerajaan Samudra Pasai. Jadi Tumihang itu dulu menantu dari kerajaan Haru. Itu ditulis dalam perjalanan catatan Tommy Pires. Itu ditulisnya malah di tahun 1500 karena Tommy Pires datang dari penjelajah Portugis itu ke kerajaan Haru. Tumihang itu masih ada. Dan itu di bawah kerajaan Haru. Oke, jadi raja di atas raja sebenarnya sama aja seperti kerajaan Majapahit, teman-teman. Semuanya ada kerajaannya tetap tapi di bawah kerajaan Majapahit. Seperti itu juga antara Tumihang dengan Haru. Jadi Raja Haru menantu dari raja di Tumihang. Gitulah ceritanya teman-teman. Jadi teman-teman, Tumihang itu di bawah Haru. Nah, ini ada peta teman-teman. Ini di peta, ini sebenarnya peta udah bisa disamakan dengan kejadian dulu ya. Itu ada Haru, Perla, Deli, dan Pasai. Ini petanya teman-teman. Di manakah Tumihang? Tumihang itu antara Perak dengan Haru, di tengah-tengah itu. Belum ada Aceh di zaman ini teman-teman ya. Ingat ya, kejadian itu belum ada Aceh. Yang namanya Aceh itu nanti Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1500-an lah. 1400-1500-an itu berdiri. Jadi kira-kira udah hampir 200 tahun kemudian baru ada. Jadi di waktu itu Tumihang itu bersebelahan dengan Samudra Pasai dan dia sebelahan dengan kerajaan Haru. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengerti kenapa tewasnya nanti Mahapati Gajah Mada di sana. Itu next nanti akan campur tangan Samudra Pasai dengan kerajaan Haru. Dan ingat, kerajaan Haru bukan kerajaan yang kecil. Dia adalah lawan berat dari kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena Haru masuk di dalam Sumpah Palapa. Ingat ya teman-teman ya, kerajaan Haru itu masuk di dalam Sumpah Palapa. Siapapun yang diucapkan Mahapati Gajah Mada di dalam Sumpah Palapa itu adalah kerajaan terberat, tertangguh yang belum ditaklukkan. Ingat, di Sumatera ada dua kerajaan tangguh yang masuk di dalam Sumpah Palapa, yaitu Ring Palembang dan Ring Haru. Anda boleh cek di buku Kitab Negara Kertama, buka aja deh Google. Mungkin terlalu sulit kalau membeli-beli buku Kitab Negara Kertama. Anda baca di Google bunyi Sumpah Palapa itu. Di Sumatera ada dua kerajaan terkuat yang sulit ditundukkan oleh kerajaan Majapahit. Makanya dia masuk dalam Sumpah Palapa. Yaitu Ring Palembang dan Ring Haru. Ring Haru itu ya ini. Tumihang di bawah Haru. Dan dia bersebelahan dengan Pasai. Next time nanti kami akan cerita kenapa Gajah Mada bisa di Tumihang, bisa dibunuh, bisa dikalahkan. Karena ada campur tangan kerajaan Haru dan Samudra Pasai. Ini kerajaan hebat teman-teman. Samudra Pasai itu melawan terus sama kerajaan Majapahit. Makanya Samudra Pasai 2 kali dihantam oleh kerajaan Majapahit. 2 kali. Karena ngelawan terus. Haru bukan negeri yang gampang ditaklukkan teman-teman. Majapahit mengirim armada perang ke kerajaan Haru itu bukan 1 kali. Itulah kenapa dia masuk dalam Sumpah Palapa. Ingat, Singosari itu pernah berhadapan dengan kerajaan Haru dulu.
Jadi negeri Aru bukan negeri yang kecil, teman-teman. Oke, yang bilang adalah Tumihang negeri yang kecil itu Anda nggak pernah ke lokasi, Anda tidak pernah ke Sumatera Utara mempelajari sejarah Melayu di pesisir timur, Anda tidak mempelajari Samudra Pasai. Jadi Tumihang itu dijepit kerajaan hebat, Kesultanan Samudra Pasai dan Kerajaan Haru. Ingat, sekali lagi kami ingatkan, Tumihang bukan kerajaan kecil karena dia bernaung di bawah kemaharajaan Haru. Ingat ya, di waktu itu belum ada yang cerita Aceh. Yang ada Pasai dan Haru. Oke, teman-teman, di peta ini bisa lihat di manakah Tumihang. Tumihang itu antara Perlak dengan Aru. Nah, ini ya petanya ya, antara Perlak dengan Haru. Nah, bisa dilihat di antara itulah dia. Dulu, oke, ada Pasai. Jadi ini dikelilingi kerajaan hebat, teman-teman. Kenapa Gajah Mada itu bisa kalah di Haru? Bukan hanya berhadapan dengan Tumihang. Dia berhadapan dengan Kerajaan Pasai dan Haru. Disitulah nanti akan kami ceritakan bagaimana beratnya untuk membunuh Mahapati Gajah Mada. Tumihang membutuhkan bantuan dari Samudra Pasai dan negeri Haru. Jadi tidak semudah itu juga. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu ya di episode ketiga ini. Ikuti terus episode berikutnya karena tidak bisa kisah ini disampaikan dalam satu video. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.